Assalamualaikum adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga kalian sehat dan selalu bahagia. Tetap semangat ya adik-adik. Okay, today we are going to learn English together. This opportunity, we are going to discuss about simple future using be going to. Okay, di video sebelumnya kita sudah pernah membahas simple future using will. Oke, adik-adik, kali ini kita akan membahas simple future dengan menggunakan be going to. But before further discussion, I would like to remind you the function of simple future. Okay, talking about future tense is talking about how to express future time, prediction, and prior plan. Jadi adik-adik, yang namanya simple future itu gunanya adalah untuk mengekspresikan suatu kejadian yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga digunakan untuk menyatakan prediksi. Dan simple future bisa juga digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang hampir pasti akan dilakukan karena alasan-alasan yang terjadi pada waktu lampau. Seperti itu adik-adik. Jadi, ini ada contohnya, I'm going to go home tomorrow. Nah, lebih detailnya, mari kita diskusi bersama-sama. Oke, kita sekarang masuk ke positive sentence. Coba, ini ada contoh untuk positive sentence. Silakan perhatikan adik-adik. Number one, she is going to go downtown tomorrow. Nah, she is going to go downtown tomorrow. Oke, perhatikan adik-adik. Ada she is going to go downtown tomorrow. Number two, I'm going to be at school next Sunday. I'm going to be at school next Sunday. Ada lagi. Oke, be going to. Number three, they are going to come home late. They are going to come home late. Ada going to. Ya. Nah, adik-adik. Ini patternnya be going to express future. Jadi be-nya itu adalah to be. Is, am, are. Kemudian dia diikuti dengan going to. Jadi ada subject, ada to be, kemudian going to plus infinitive. Infinitive di sini adalah sama dengan verb satu adik-adik. Silakan adik-adik itu perhatikan. She is going to go. Go-nya ini adalah verb 1. Jadi artinya semuanya akan. She is going to go downtown tomorrow. Dia akan pergi ke kota besok. Jadi be going to di sini yang saya kasih garis merah ini bisa diganti dengan apa, Dek? Sama dengan will. Yang nomor 2, I'm going to be at school next Sunday. Nah, ini be. Jadi dia tidak ada kata kerja. Maka dia dikasih dengan be. Ini berarti kalimatnya adalah kalimat nominal adik-adik. Sama dengan will kemarin. Yang tidak diikuti kata kerja berarti dia harus dikasih be. Nah, I'm going to di sini bisa juga diganti dengan apa, Dek? Will. Yang nomor 3, they are going to come home late. Nah, diikuti dengan come. Come ini adalah verb 1. Maka are going to-nya di sini juga bisa diganti dengan will. Jadi kedudukannya be going to di sini sama dengan will. Yang artinya apa adik-adik? Artinya adalah akan juga untuk mengekspresikan kegiatan akan datang. Using will and be going to. They will arrive at 10 tomorrow. Maka bisa diganti juga dengan apa? Be going to, yaitu they are going to arrive at 10 tomorrow. Jadi will sama dengan be going to. Be di situ adalah to be adik-adik. Is, am tadi. Oke, number 3. She will finish her work next week. Dia akan menyelesaikan pekerjaannya minggu depan. Nah, maka bisa diganti dengan she is going to finish her work next week. Sama.
semua artinya adalah akan. Jadi will, baik will maupun be going to itu artinya semuanya adalah akan. Jadi dia mempunyai makna yang sama, mempunyai arti yang sama, tidak ada perbedaan. Let's practice. Oke. I'm bla 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 go to market tomorrow. Oke, sudah jelas ya, tomorrow adalah akan datang. Maka adik-adik bisa mengisi dengan apa itu? Akan kan ini. Ini berarti akan. Saya akan pergi ke pasar besok. Berarti isinya bisa dengan apa, Dek? I am going to go to market tomorrow. Atau bisa juga dengan apa, Adik-adik? I will go to market tomorrow. They bla 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 come to your house next week. Oke, next week cirinya ini aja. Ini time signal itu yang menunjukkan dia harus pakai verb 1, verb 2 atau pakai will. Ya, cirinya adalah ini Adik-adik. Oke, they bla 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 come to your house next week. Next week berarti di sini pasti mereka itu akan datang ke rumahmu. Minggu depan berarti akan. Akan dalam bahasa Inggris berarti dia bisa pakai apa, Dedek? They are going to come to your house next week, or they will come to your house next week. Oke, seperti itu Adik-adik. Oke, sekarang kita masuk ke kalimat negatif Adik-adik. Example-nya. I'm not going to go downtown tomorrow. Oke, langsung apa? Not. Ya, I'm not going to go downtown tomorrow. Aura is not going to dance at the party. Aura tidak akan menari di pesta itu. They are not going to arrive at 10. Mereka tidak akan sampai jam 10. Jadi going to go, not going to dance, are not going to arrive. Verb 1 semuanya Adik-adik. She's not going to finish her work next week. Ada not finish, verbnya verb 1. Nah, ini patternnya ada Adik. Jadi kalau untuk membuat kalimat negatif itu ada subject, kemudian to be. To be-nya apa Adik? To be-nya di sini adalah is, am, dan are. Is, am, are. Kemudian not, going to plus infinitive. Infinitive berarti sama dengan verb 1 Adik-adik. Let's practice. I bla 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 go to market tomorrow. Karena ini yang kita bahas adalah negatif, berarti kita perlu adalah negatif Adik-adik. Tapi ini tomorrow. Tomorrow itu berarti besok, tapi dia kalimatnya negatif. Berarti kira-kira apa Adik-adik? Berarti bisa kalau nggak will ya be going to, tapi dia pakai not karena dia mintanya adalah negatif di sini. Tidak akan. Berarti isinya adalah I'm not going to go to market tomorrow atau I will not go to market tomorrow. Oke, they bla 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 come to you next week. Ini ada kata next week. Oke, tidak akan karena dibutuhkan adalah negatif. Berarti apa, Dek? They are not going to come to you next week atau they will not come to you next week. Sekarang kita masuk ke interrogative sentence atau kalimat interrogatif atau yes no question. Apakah dalam bahasa saya? Oke, masuk. Are they going to go home at 6 p.m.? Apakah mereka akan pulang jam 6? Kalau jawabannya adalah yes they are. Oh ya, mereka akan pulang. Ini short answer. Jawaban pendek. Is he going to be at school tomorrow? Apakah dia akan berada di sekolah besok? Jawabannya no, he is not. Oh, tidak. Ini juga jawaban pendek. Bagaimana kalau mau jawaban yang panjang atau long answer? Ini di let's practice berikutnya ada, nanti kita bahas. Oke, Dek. Patternnya adalah be. Be berarti apa tuh? To be-nya taruh depan. Kemudian ada subject, going to, plus verb 1. Jadi ada to be, kemudian subject, going to, plus verb 1 atau infinitive Adik-adik. Oke, coba ini sekarang kita masuk ke latihan. Yes no question short answer. Ya.
Are they going to arrive tomorrow? Are they going to arrive tomorrow? Apakah mereka akan sampai besok? Kalau short answer berarti apa, Dek? Yes, they are. Ini short answer-nya. Kalau long answer bagaimana? Are they going to arrive tomorrow? Yes, they are. They are going to arrive tomorrow. Ini adalah yang long answer. Is she going to finish her work next week? Apakah dia akan menyelesaikan pekerjaannya minggu depan? Short answer-nya, yes, she is. Oke. Jadi ini, yes, she is. Oh iya. Gimana kalau dia pakai long answer? Is she going to finish her work next week? Yes, she is. Kemudian, she is going to finish it next week. Seperti itu adik-adik. Oke, let's practice. Ini ada pertanyaan. Are you going to go work on Monday? Apakah kamu akan pergi kerja di hari Senin? Nah, jawabannya dibutuhkan adalah jawaban apa? Adik-adik, ini ada jawaban yes. Jadi dia ada jawaban yes, kemudian go to work. Kira-kira apa itu jawabannya? Are you going to go to work on Monday? Yes, I am. Ya. Kemudian kalau jawaban panjang, I am going to go to work on Monday. Seperti itu. Nih ada pertanyaan lagi. Are you going to watch the news on TV? Dengan jawaban apa adik-adik? Jawabannya adalah no. Oke. Are you going to watch the news on TV? No, I am not. Jawaban panjangnya, I'm not going to watch the news on TV. Oke, seperti itu adik-adik. Semoga bermanfaat buat adik-adik. Like jika adik-adik suka dan subscribe untuk mendapatkan video terupdate dari saya. Jangan lupa loncengnya dinyalain dong. Untuk pertanyaan lebih lanjut, silakan komen di bawah. Thank you.